Kisah nyata ini menceritakan seorang gadis muda bernama Nadia yang berasal dari keluarga berada. Namun hatinya justru tertambat pada seorang kuli bangunan sederhana bernama Pak Reno, pria 47 tahun yang membetulkan rumahnya saat renovasi. Awalnya hanya rasa kasihan, lalu berubah menjadi perhatian, hingga akhirnya menjelma menjadi cinta yang tak bisa mereka sangkal. Tapi dunia tak pernah mudah bagi cinta yang melawan norma. Cerita cinta beda usia ini akan mengguncang emosi dan membuatmu berpikir ulang soal arti cinta sejati. Like jika kamu percaya cinta tak kenal harta dan usia. Komen jika kamu pernah mencintai seseorang yang tak disetujui. Subscribe untuk kisah nyata lainnya yang menginspirasi. Namaku Nadia, usiaku 23 tahun. Aku anak tunggal dari keluarga berada di kawasan Bandung Utara. Ayahku pemilik showroom mobil, ibuku mantan model. Sejak kecil aku tumbuh dengan segala kemewahan, tapi hati ini justru merasa kosong. Aku tak punya teman yang benar-benar peduli. Lingkungan tempatku hidup penuh kepalsuan, sampai rumah kami direnovasi. Dan datanglah dia, Pak Reno. Dia datang sebagai tukang bangunan. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya lembut. Awalnya aku hanya memperhatikan diam-diam. Setiap pagi dia datang lebih awal dari yang lain. Dan setiap pulang, dia selalu menata ulang semua alat kerjanya. Lalu satu hari, aku memberanikan diri menyapanya. "Pak, gak capek kerja terus?" "Capek, Neng, tapi capek itu yang bikin saya bersyukur masih hidup." Kalimat itu menamparku. Aku yang hidup bergelimang kemewahan justru sering merasa hidup ini kosong. Aku mulai sering mengantar minum ke arah Pak Reno. Kadang aku duduk di tangga dan menonton dia bekerja. Dia tak banyak bicara. Tapi setiap ucapannya penuh makna. Sampai satu hari, aku sedang menangis diam-diam di taman belakang. Ayah dan ibu bertengkar lagi soal perceraian. Pak Reno lewat dan berkata, "Kadang rumah sebesar apapun tetap bisa terasa sempit kalau nggak ada cinta di dalamnya." Itulah pertama kali aku merasa dilihat, dimengerti. Hari-hari berlalu. Aku mulai menunggu kehadiran Pak Reno setiap pagi. Bahkan saat dia izin sakit 2 hari, aku merasa rumah ini lebih sepi dari biasanya. Aku pun mulai menyelinap membawakan makanan, kadang membuatkannya kopi. Kami mulai berbagi cerita. Lalu puisi-puisi kecil kutuliskan untuknya. Dia tak pernah membalas, hanya tersenyum. Tapi suatu malam, dia meletakkan kertas kecil di bawah gelas yang kuantarkan. Saya tahu ini salah, tapi Neng sudah membuat hari-hari saya terasa berarti. Aku mengutarakan niatku pada orang tua. Aku ingin menikah dengan Pak Reno. Ibuku menamparku. Ayahku mengusir Pak Reno dari proyek rumah. Semua pembantu dilarang menyebut namanya lagi. Aku dikurung di kamar, dilarang keluar rumah. Tapi cinta tak bisa dikurung. Malam hari, aku kabur dari rumah. Aku cari dia ke kontrakan kecilnya di daerah Soreang. Saat aku datang, dia kaget. Tapi kemudian menunduk. "Saya terlalu tua untuk Neng. Dunia gak akan pernah izinkan kita." Tapi hati kita sudah saling memilih. Kami menikah diam-diam di desa tempat adik Pak Reno tinggal. Hanya berbekal cincin perak dan ijab sederhana. Aku meninggalkan segalanya. 3 bulan kemudian, aku hamil. Kehidupan kami sederhana. Makan dari warung kecil, tinggal di rumah kayu. Tapi aku tak pernah merasa sebahagia ini. Sampai satu hari, Pak Reno jatuh dari proyek bangunan. Tulang punggungnya patah. Kami tak punya uang untuk operasi. Aku harus memilih, kembali ke keluargaku, atau melihat suamiku lumpuh seumur hidup.
aku memutuskan kembali. Tapi bukan untuk memohon belas kasihan, melainkan untuk bekerja di showroom ayahku. Dengan syarat, ayah bantu operasi Reno. Ayah menatapku lama, lalu berkata, "Kamu benar-benar mencintai dia ya? Lebih dari apapun ya, karena cuma dia yang pernah membuat aku merasa hidup." Operasi berjalan lancar. Butuh waktu 8 bulan bagi Pak Reno belajar jalan lagi. Kini, dia tidak lagi jadi tukang, tapi pengelola proyek di perusahaan ayahku sendiri. Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Aku membuka toko bunga. Setiap pagi, aku menulis catatan kecil dan meletakkannya di saku celana kerjanya. Terima kasih sudah mencintaiku di saat dunia membenciku. Kini usia kami berbeda hampir 25 tahun. Tapi cinta kami tetap searah. Karena kadang, cinta datang bukan dalam bentuk pria muda tampan, tapi lelaki tua yang bisa menyentuh hatimu, bahkan tanpa menyentuh tanganmu.